Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kulziana Oktavianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Anak Tunagrahita. Sebelumnya, apa sih anak tunagrahita itu? Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai keterbelakangan mental atau fungsi kecerdasan yang kurang. Nah, penderita tunagrahita ini bisa dibuktikan secara nyata dengan tidak mampunya mereka mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi, ketika guru memberikan materi-materi di dalam kelas, anak yang mengalami gangguan tunagrahita tersebut, mereka tidak bisa mengikuti atau mereka tidak bisa menangkap materi apa yang sedang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian, anak tunagrahita memang memerlukan motivasi. Nah, berguna untuk apa sih motivasi tersebut untuk anak tunagrahita? Nah, motivasi tersebut berguna untuk pembentukan karakter pada dirinya. Karakter di sini merupakan sekumpulan dari pemikiran, sikap, dan perilaku-perilaku yang ditampilkan. Pembentukan karakter pada anak tunagrahita ini berguna atau bertujuan untuk membentuk sikap dan akhlak yang mulia dan mempunyai kepribadian yang luhur. Jadi, orang tua dan guru memberikan motivasi kepada anak yang mengalami gangguan tunagrahita ini supaya anak yang mengalami gangguan tunagrahita ini mereka memiliki karakter yang baik. Nah, kemudian anak tunagrahita dibagi menjadi dua, yaitu anak tunagrahita ringan dan anak tunagrahita berat. Anak tunagrahita ringan mereka mempunyai EQ sekitar 40-54. Sedangkan anak tunagrahita berat mereka mempunyai EQ sekitar 25-39. Anak tunagrahita ringan mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran atau mereka tidak bisa menangkap materi-materi apa saja yang disampaikan oleh guru. Contohnya, seperti mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis, dan mereka juga tidak bisa berhitung. Kemudian, anak tunagrahita berat. Nah, anak tunagrahita berat ini mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk pada dirinya. Jadi, diharapkan orang tua dan guru memberikan pengawasan yang khusus terhadap anak yang mengalami gangguan tunagrahita, baik tunagrahita ringan maupun tunagrahita berat. Kemudian, pola asuh anak tunagrahita. Sebelumnya, apa sih pola asuh itu? Pola asuh adalah perlakuan-perlakuan yang diberikan orang tua sejak lahir hingga dewasa guna untuk membimbing dan menjaga anaknya. Jadi, di sini peran orang tua sangat penting terhadap anaknya. Orang tua di sini harus mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Nah, orang tua juga harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Jika orang tua memberikan contoh yang baik, maka anak akan meniru perilaku orang tua yang baik. Sedangkan jika orang tua memberikan contoh perilaku yang kurang baik, maka anak tersebut akan melakukan perilaku yang kurang baik juga. Nah, di sini pola asuh ada beberapa. Yang pertama, di sini pola asuh di mana orang tua cenderung keras memberikan hukuman terhadap anaknya. Ketika anak melakukan kesalahan, di sini orang tua cenderung keras memberikan hukuman kepada anaknya. Contohnya, seperti orang tua membentak anaknya, orang tua berbicara dengan nada yang tinggi kepada anaknya. Nah, kemudian yang kedua, pola asuh di mana orang tua kurang mengontrol
anaknya. Di sini, ketika anak melakukan kesalahan, orang tua di sini cenderung diam dan dia tidak menasehati anaknya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi, orang tua di sini tidak memberikan nasihat kepada anaknya jika anaknya melakukan kesalahan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Anjan Larasati. Nah, sebelumnya tadi teman saya sudah menjelaskan terkait anak tunagrahita, kemudian pola asuh dari anak tunagrahita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pembentukan karakter anak tunagrahita. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa pendidikan karakter itu. Jadi, pendidikan karakter adalah sebuah pendidikan yang membentuk pola sifat atau karakter seseorang yang dilakukan sejak dini dengan tujuan agar karakter tersebut tertanam. Nah, kalau menurut Kusumo dan Ferdian, karakter itu sama dengan kepribadian. Kalau kepribadian itu ciri khas yang dimiliki seseorang yang menjadi pembeda antara si A dengan si B. Misalkan contoh, si A itu memiliki ciri khas tegas, kemudian si B memiliki ciri khas percaya diri. Nah, jadi antara si A dengan si B itu memiliki perbedaan satu sama lain. Itu yang dinamakan ciri khas dari keberbedaan tersebut. Kemudian ada 4 jenis karakter. Nah, yang pertama itu ada sanguinis. Orang yang sanguinis itu lebih kepada orangnya riang, kemudian semangat, antusias, dan optimis. Berbeda dengan plekmatis. Jika plekmatis itu orangnya lebih menyukai kedamaian. Kemudian yang ketiga ada korelis. Kalau korelis ini orangnya senang memimpin. Nah, orangnya itu senang memimpin, kemudian cepat ingin menyelesaikan masalah, seperti itu. Dan yang terakhir ada melankolis. Melankolis ini berbeda dari 3 jenis karakter tadi. Kalau melankolis orangnya lebih sensitif, kemudian penyayang, nah seperti itu. Nah, beralih dari jenis karakter, ada unsur-unsur karakter. Yang pertama itu ada sikap, kemudian yang kedua ada emosi, ketiga ada kepercayaan, keempat ada kebiasaan atau kemauan. Nah, kemudian lanjut kita beralih ke perbedaan sifat dan karakter. Kalau sifat itu akan muncul apabila ada rangsangan. Kemudian kalau karakter itu tidak ada rangsangan, tetapi cenderung ke kejiwaan dan sama-sama bisa dirubah antara sifat dengan karakter. Seperti itu. Nah, hal yang bisa kita lakukan untuk membentuk karakter anak ABK ini seperti halnya contoh kecilnya, kita memberikan apresiasi, reward. Reward itu tidak hanya berbentuk hadiah atau benda apapun, tetapi juga pujian itu termasuk dengan reward. Misal, contohnya adalah ketika dia mengerjakan soal dan mendapat nilai 100, kita beri apresiasi kepadanya. Pujian berupa hadiah juga boleh, silakan. Nah, dengan di situ anak akan termotivasi. Nah, baiklah, di sini saya akan menyimpulkan semua apa yang kami sampaikan. Jadi, anak ABK adalah anak yang memiliki keterlambatan tidak hanya dalam perkembangan akademik, tetapi bersosialisasinya juga. Maka dari itu perlu dilakukan pola asuh dari semua pihak. Pola asuh ada 3. Yang pertama itu ada authoritarian, kemudian yang kedua ada permisif, dan yang terakhir ada autoritatif. Nah, terkait pola asuh anak ABK, yang terpenting adalah karakter dan perilaku, karena keduanya itu berpengaruh dalam hal bergaul nantinya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.